Selamat sore kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kaum perempuan GKP Jemaat Ebenezer Cawang. Kita berjumpa lagi di sore hari ini untuk kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tentunya kita yakini bahwa firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan ini memberikan kekuatan tuntunan bagi kita. Untuk sebelumnya, mari kita bersama-sama untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, di sore hari ini kami bersama-sama dengan kaum perempuan hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sungguh kami yakini menjadi kekuatan bagi kami, tuntunan, bahkan menuntun kami pada pencerahan agar kami bisa menghayati hidup beriman, menghayati firman Tuhan untuk kami bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu ya Bapa, tolong kami agar kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan dan juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Silakan kaum perempuan untuk menyiapkan terlebih dahulu bahan pembacaan Alkitab kita di sore hari ini. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, tema kita ataupun renungan sahabat memberikan tema jangan takut. Jadi tema ketakutan ini juga sempat kita bicarakan ataupun dibawakan dalam renungan sapaan pagi kalau tidak salah. Dan kita akan bahas lagi spesifik khususnya bagaimana dampaknya pada kaum perempuan. Sekali lagi bicara tentang ketakutan. Nah, ketika bicara tentang ketakutan, tentunya semua orang pernah mengalami. Atau mungkin kita bisa bertanya, menginventarisir dalam kehidupan kita pada saat ini. Saya berikan kesempatan ya, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, beberapa menit kita coba untuk berpikir, kira-kira saya ini, kaum perempuan, takut pada hal apa saja? Apa ada ketakutan-ketakutan tertentu yang membuat kaum perempuan sulit untuk beraktivitas, sulit untuk berpikiran positif, atau bahkan sulit untuk merasakan damai sejahtera? Silakan deh ibu-ibu, kaum perempuan, untuk kira-kira menemukan apa saja sih yang membuat saya menjadi takut. Nah, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, ketika kaum perempuan sudah menemukan apa yang membuat kaum perempuan takut, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa ketakutan terkadang bukan saja
berfokus pada apa yang kita hadapi, gitu ya. Jadi saya takut karena sesuatu hal yang ada di depan saya, gitu ya. Tapi justru juga terjadi ketakutan itu karena respon kita, gitu ya. Respon kita terkait dengan apa yang kita hadapi di depan itu, gitu ya. Misalnya begini, ada seseorang yang takut ketika dia sendiri, gitu ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya bukan sesuatu hal yang dihadapinya di depan itu, tapi justru takutnya karena dirinya sendiri, karena sendiri, gitu ya. Misalnya mau ke kamar mandi, gitu ya, dia takut malam-malam, gitu kan. Kenapa? Karena sendiri. Tapi ketika ditemani oleh orang lain, maka timbullah keberanian dengan perasaan bahwa aku tidak sendiri, gitu ya. Jadi bisa jadi ketakutan muncul itu bukan karena sesuatu objek yang ada di depan kita, namun justru respon kita akan diri kita sendiri yang merasa justru sendiri, gitu ya. Namun ketika didampingi, ada teman, kita timbul keberanian di sana. Nah, di sini kaum perempuan yang dikasih Tuhan, bangsa Israel ada dalam pembuangan. Dan tentunya ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan, bangsa Israel pasti merasakan sendiri. Dalam arti begini, merasakan ditinggal Allah, gitu ya. Dengan pemahaman yang seringkali muncul di kehidupan bangsa Israel adalah pilihan Tuhan, gitu ya. Namun kok ia bisa masuk dalam pembuangan? Itu Tuhan seolah-olah jauh, begitu kan, meninggalkan. Sehingga bangsa Israel merasa diri sendiri untuk menghadapi bangsa yang besar, sendiri untuk melihat pengharapan kok yang kayaknya nggak kunjung-kunjung datang untuk pembebasan, begitu ya. Sendiri untuk melihat kondisi yang ada, sehingga bisa jadi timbul ketakutan, dan ketakutan itu menimbulkan juga efek yang lain, yaitu adalah putus asa. Namun ternyata Yesaya mengungkapkan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa Israel sendiri, gitu ya. Yesaya mengungkapkan di dalam ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel, jangan pernah menghayati bahwa Tuhan itu meninggalkan bangsa Israel. Bahkan di sini diungkapkan di ayat 8 dan 9, Tuhan mengungkapkan, "Hai Israel, engkaulah yang kupilih," gitu ya. "Engkaulah yang kupanggil, yang kuambil," gitu ya. Ini kan mau menunjukkan kalau bangsa Israel memiliki relasi yang dekat, ataupun Allah di sini yang memutuskan keputusannya untuk memilih, untuk senantiasa memanggil bangsa Israel dengan keterbatasannya bangsa Israel. Itu mengungkapkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Intinya begini, bahasa sederhana saya ya, kaum perempuan, ibu-ibu, Israel, kamu jangan pernah merasa sendiri, wong aku yang milih, gitu kan. Aku yang mutus, aku yang membebaskan engkau ketika melihat sejarah dulu ketika di Mesir. Maka dalam kondisi pada saat ini di pembuangan pun aku tetap ada, gitu kan. Jadi jangan takut. Dilanjutkan lagi di ayat 10, gitu ya. Jangan takut, karena aku menyertai engkau, Allah menyertai Israel. Jangan bimbang. Jadi dimulai dengan kata-kata penguatan, jangan takut, gitu ya. Maksudnya hadapilah rasa takut itu sebab Tuhan menyertai. Dan di sini pun jangan bimbang. Kadang ada dalam kondisi ketakutan orang cenderung bimbang, bingung, mau pilih yang mana ya, yang A, yang B, ataupun yang C. Kebimbangan. Nah, di dalam kebimbangan kadang orang justru malah tidak menentukan keputusan dan pilihannya, gitu ya. Biasanya kan begitu ya. Orang cenderung kadang bimbang, bisa saja keliru untuk memutuskan sesuatu, atau jangan-jangan ya memang tidak memutuskan sesuatu karena kebimbangannya itu, gitu.
Karena di situ mungkin ada konsekuensi ketakutan ini dan segala macam. Namun di sini Tuhan mengungkapkan jangan bimbang. Tuhan ada sebagai penuntun juga di mana bangsa Israel mengambil keputusan. Dan keputusan yang diambil oleh bangsa Israel tentunya diharapkan berdasarkan atas penyertaan Tuhan yang selama ini menyertai, memberikan tuntunan, kekuatan bagi bangsa Israel sehingga keputusannya tepat, gitu kan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu pun Allah tetap hadir, gitu ya. Bahkan di sini bicara meneguhkan dan menolong. Rasa takut menjadikan kita tentunya lemah, bisa jadi tak berdaya, membutuhkan pertolongan yang lain, sosok lain. Dan disinilah Tuhan senantiasa memberikan keteguhan dan juga pertolongan kepada bangsa Israel. Nah, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, kita sama-sama diingatkan kembali untuk bisa mengendalikan rasa takut. Dan bagaimana kita bisa mengendalikan rasa takut itu dimulai dari diri kita sendiri. Memang kita tidak bisa mengendalikan objek di luar kita. Ada sesuatu hal, tantangan, pergumulan, masalah yang terjadi di luar kita, kita tidak bisa mengendalikan itu. Namun yang kita bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Bagaimana merespon itu semua? Apakah kita mau untuk terus terjebak, terkungkung, terkekang dalam rasa ketakutan, atau kita diajak untuk menghayati kehadiran Tuhan yang telah memilih kita dengan keterbatasan kita, yang senantiasa menyertai kita, menuntun kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang ada, meneguhkan bahkan menolong kita, sehingga kita terbebas ataupun kita bisa menghadapi rasa takut itu dengan tentunya menghayati kehadiran Tuhan dalam penuh pengharapan. Nah, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, pada masa saat ini kita mungkin berhadapan dengan berbagai macam ketakutan terkait dengan, ya sekali lagi kita masih berkutat dengan masa pandemik ya. Mungkin kita takut dengan masa depan anak-anak kita. Anak-anak kita yang harus bersekolah di rumah. Anak-anak kita yang mungkin juga saya tidak tahu apakah sudah mendapatkan sekolah ataupun juga sesuai dengan apa harapannya gitu ya. Namun kita diajak untuk benar-benar senantiasa bisa menghadapi rasa takut itu bersama dengan Tuhan. Pasti ada rencana yang terbaik dan Tuhan tetap memelihara. Ketika di sini diungkapkan juga, aku akan memegang engkau, di ayat yang 10 yang terakhir itu ya. Aku akan memegang engkau dan tangan kananku yang akan membawa kemenangan. Menghayati kehadiran Tuhan yang menuntun, membebaskan kita dari rasa takut ataupun menghadapi rasa takut yang kita hadapi. Dan juga mungkin ketakutan-ketakutan yang lain, terpapar virus corona atau mungkin juga takut menularkan virus corona, ada berbagai macam. Namun menjadi pilihan kita sekali lagi, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, walaupun bisa jadi kita ada terbatas ya, ada hal-hal kelemahan yang kita hayati. Namun sekali lagi Tuhan memberikan sebuah pernyataan. Tuhan memilih bangsa Israel, maka Tuhan juga yang memilih kita. Tuhan yang memilih ibu-ibu kaum perempuan sebagai objek yang disayangi oleh Tuhan. Jadi kita patut benar-benar bersukacita Tuhan yang memilih kita. Tuhan menentukan kita untuk Tuhan sayangi dalam perjalanan kehidupan dan relasi kita bersama dengan Tuhan. Maka Dia juga yang akan senantiasa memelihara, menuntun kita untuk kita bisa menghadapi rasa takut yang ada. Sehingga kembali kepada pilihan kita, kaum perempuan yang dikasih Tuhan. Kita mau terkungkung dalam rasa takut, atau kita mau menghayati penyertaan Tuhan yang senantiasa juga memberikan keberanian bagi kita, kekuatan bagi kita untuk menghadapi rasa takut yang ada, sehingga kita tetap bisa menjadi berkat, sehingga kita tetap juga bisa diarahkan oleh Tuhan. Mau pilih yang mana nih di tengah-tengah
pertanyaan-pertanyaan ataupun keputusan-keputusan yang harus diambil. Tuhan di sana ada bagi kita untuk menuntun kita mengambil keputusan yang terbaik. Mari kita hayati Tuhan senantiasa hadir bagi kita, menuntun kita untuk bisa menghadapi ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan yang memiliki kehidupan kita, karena Tuhan senantiasa memilih kita untuk kita disayangi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu kaum perempuan yang berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami semua, khususnya kaum perempuan dan ibu-ibu, dalam menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan, kecemasan, bahkan ketakutan yang hadir dan mungkin membelenggu. Tuhan memberikan pernyataan melalui firman-Nya agar kami, agar kaum perempuan bisa menghadapi rasa takut itu, karena Tuhan menyertai. Tuhan menuntun juga dalam setiap pengambilan keputusan agar kami juga tidak bimbang dan meyakini penyertaan dan tuntunan Tuhan sungguh pasti dalam kehidupan kami. Ya Allah, tuntun kami agar firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, namun kami bisa wujud nyatakan baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Allah yang maha baik, kami hendak berdoa untuk seluruh kaum perempuan yang ada di GKP Cawang, beserta dengan keluarga. Tuhan yang senantiasa memelihara mereka, mengaruniakan berkat-berkat, bahkan senantiasa mencukupkan kehidupan mereka. Berkati ya Tuhan segala aktivitas yang dilakukan, sehingga kaum perempuan di GKP Cawang dalam kondisi sulit pada saat ini terbatas tetap menjadi berkat, tetap berdampak bagi banyak orang, dimulai dari keluarga, masyarakat, dan persekutuan. Tuhan yang senantiasa memelihara, menyertai mereka. Kami juga hendak berdoa untuk saudara-saudara kami, kaum perempuan, ibu-ibu yang ada dalam kelemahan fisik karena sakit, ataupun pemulihan. Tuhan yang memulihkan, memberikan penyembuhan bagi mereka, sehingga mereka pun akan senantiasa dipulihkan dalam kondisi fisiknya. Allah yang maha kasih, kami juga hendak berdoa untuk kami semua agar kami tetap bisa menghayati persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang kami bisa upayakan masing-masing di tengah-tengah kondisi keterbatasan kami, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan, gereja Tuhan tetap menjadi berkat bagi sesama. Kami juga rindu untuk kondisi bangsa dan negara kami dipulihkan. Memang kami tidak tahu ya Bapak sampai kapan masa pandemi COVID-19 ini akan berakhir, namun kami diajak untuk senantiasa menghayati, menjalani segala sesuatunya dalam iman, percaya, pengharapan bahwa Tuhan tetap hadir bagi kami untuk mengatasi rasa takut dan juga menghadapi segala suatu hal yang menghadang kami, baik pergumulan dan tantangan yang ada. Allah yang maha kasih, kami membawa seluruh doa ini ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri pertemuan kita di sore hari ini dengan meyakini bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan senantiasa menuntun kita, meneguhkan, menolong, bahkan memegang kita untuk kita bisa menghadapi rasa takut yang menghadang kita, dan kita menghayati berkat Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih Allah, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus
nantiasa menyertai dan memberkati kaum perempuan di GKP Cawang dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita.